Selamat siang, Bu Puji dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PKM kami, kewirausahaan, dengan judul Eco Banana Soap, sabun ramah lingkungan dari limbah kulit pisang sebagai bentuk implementasi kepedulian terhadap bumi. Selanjutnya, ini adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya, yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Kepedulian terhadap lingkungan dan perlindungan bumi semakin mendesak. Dampak negatif dari polusi, pemanasan global, dan penggunaan bahan kimia berbahaya meningkat di Indonesia. Masyarakat mencari alternatif ramah lingkungan, termasuk dalam industri kosmetik dan juga perawatan pribadi. Yang riset menunjukkan tingkat pencemaran tanah yang signifikan di beberapa kawasan industri di Indonesia. Maka dari itu, kami menawarkan Eco Banana Soap adalah sabun ramah lingkungan yang terbuat dari limbah kulit pisang. Eco Banana Soap memanfaatkan limbah kulit pisang menjadi produk yang bermanfaat. Eco Banana Soap memiliki manfaat kesehatan karena mengandung nutrisi dan juga antioksidan alami yang bermanfaat untuk kulit. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengurangi dampak negatif industri kosmetik terhadap lingkungan. Yang kedua, bagaimana mengelola limbah kulit pisang yang dihasilkan oleh industri pisang. Yang ketiga, bagaimana menciptakan sabun yang ramah lingkungan dengan menggunakan limbah kulit pisang. Dan terakhir, bagaimana dampak penggunaan Eco Banana Soap terhadap penggunanya dan juga lingkungan. Selanjutnya, Selanjutnya ada tujuan. Nah, yang pertama itu tujuan kami adalah mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan kosmetik. Dan yang kedua, mengurangi limbah kulit pisang yang mencemari lingkungan. Yang ketiga, dapat memanfaatkan masyarakat lokal untuk membuat dan menjual sabun ramah lingkungan yang berdampak bagi ekonomi lokal. Selanjutnya, nah yang kedua, luaran yang diharapkan dari Eco Banana Soap adalah yang pertama, mengedukasi dan mensosialisasikan penggunaan Eco Banana Soap kepada masyarakat lokal. Dan yang kedua, kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan limbah kulit pisang yang berkelanjutan. Selanjutnya, dan yang ketiga, kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan limbah organik dan dampak positifnya adalah meningkatkan pola pikir masyarakat. Yang keempat, monitoring dan evaluasi berkala untuk menjaga keberlanjutan usaha. Nah, ada kegunaannya. Kegunaan Eco Banana Soap ini kami hadirkan ada 4. Yang pertama, memberikan wadah untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa. Yang kedua, mengurangi dampak limbah organik melalui pendekatan kewirausahaan. Yang ketiga, adanya mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan. Dan yang keempat, adanya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Selanjutnya. Lalu yang kedua ada gambaran umum rencana usaha. Boleh lanjut. Bentuk kepemilikan usaha, produk Eco Banana Soap adalah kemitraan umum di mana semua anggota bertanggung jawab sesuai bidang keahlian mereka. Yang kedua ada segmentasi dan target pasar. Pasar yang ditargetkan berdasarkan psikografi khususnya pada konsumen Indonesia, yaitu pada usia 17-35 tahun. Lalu yang ketiga ada peluang usaha. Peluang Banana Soap luas karena tinggi kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Keuntungan bisnis ini tidak hanya untuk pendiri perusahaan, tetapi juga meningkatkan sanitasi lingkungan di beberapa daerah Indonesia. Next. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Saat ini sudah banyak produk sabun batangan yang terjual di pasaran. Namun, Eco Banana Soap hadir untuk menawarkan nilai ramah lingkungan dan juga ekonomis. Lalu untuk promosi yang akan kami lakukan adalah dengan melakukan penjualan melalui e-commerce dan pemasangan iklan di sosial media. Selain itu, kami juga akan melaksanakan campaign Banana Waste to Such, Transforming Banana Peel into Eco-Friendly Soap, yang dimana campaign ini bertujuan untuk mengumpulkan sampah kulit pisang dari setiap rumah yang ada di suatu kawasan perumahan yang ditargetkan. Next. Berikut ini adalah tabel analisis finansial. Total modal yang kami butuhkan adalah 6.855. Next. Untuk keuntungannya, kami akan menjual 1.000 produk pada 3 bulan pertama yang dengan harga 10.000. Keuntungan yang kami dapatkan adalah 3.145.000, di mana hasil penjualan 10 juta dikurang total modal kami. Untuk break even point-nya akan dicapai pada produk ke 686, dan return of investment yang kami dapatkan adalah sebesar 45,87% setiap 3 bulan. Next. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Next. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan. Yang satu, melakukan penelitian untuk mengetahui potensi bisnis. 2, mempelajari lebih lanjut tentang proses pembuatan. 3, menentukan di mana kita bisa mendapatkan bahan. Yang 4, menentukan nama merek. Yang kelima, menentukan produksi. Next. Berikut adalah tabel produksi dan quality control. Next. Untuk memasarkan Eco Banana, kami menggunakan sosial media dengan memanfaatkan media sosial untuk memproduksikan produk, membuat konten menarik di berbagai platform, dan mencari influencer untuk mencoba dan mereview produk. Yang kedua,
Kami mencari kemitraan dengan bisnis lokal yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan produk, membuat kesepakatan yang saling menguntungkan dan memberikan informasi yang edukatif mengenai produk, bisa melalui blog atau video tutorial. Yang keempat ada biaya dan jadwal kegiatan. Ini terlampir biaya kegiatan, yaitu pertama ada perlengkapan yang diperlukan seharga 3.760.000, lalu ada bahan habis pakai 2.545.000 dan lain-lain 1.450.000 yang kalau di total adalah 7.755.000. Selanjutnya ada studi literatur di bulan pertama. Lalu ada analisis pasar di bulan pertama, pencarian bahan dan alat di bulan pertama, lalu produksi Eco Banana Soap-nya di bulan pertama dan kedua, pembuatan konten promosi di bulan pertama dan kedua, lalu promosinya di setiap bulan. Ada juga penjualan Eco Banana Soap itu di bulan kedua, 3, dan 4, evaluasi penjualan di bulan 2, 3, dan 4 juga, dan juga penyusunan laporan kemajuan di bulan 2, 3, dan 4. Lalu di bulan keempat ada penyusunan rekapitulasi laporan keuangan serta penulisan dan pencetakan laporan. Ini data pusaka yang kami gunakan untuk membuat proposalnya. Sekian dari kelompok 3, kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.